Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kembali lagi di sini ya. Kita akan bahas Blender. Kali ini kita akan bahas tentang yang lanjutin kemarin itu kita udah bahas tentang navigasi dasar di Blender ya. Nah, kali ini aku udah belajar beberapa tentang Blender ini. Hari ini kita akan overview untuk interface yang ada di Blender ya. Jadi di Blender ini yang kemarin itu kita klik untuk objek, itu kita klik kiri ya, pilih objeknya. Kemudian untuk overview di sini Blender itu dibagi menjadi beberapa panel. Nah, panel utama yang ini itu adalah scene. Jadi scene itu ini nanti namanya di sini ya, di bagian ini scene. Jadi scene itu untuk ini wordnya ini, untuk editingnya ini. Kemudian panelnya itu ada ini juga, panel untuk scene collection. Jadi di scene ini ada beberapa aset kayak ini, kamera itu ini, kemudian cube, kemudian ada light. Jadi ada tiga apa namanya aset, tiga collection asetnya. Kemudian di Blender ini juga ada beberapa navigasi di sini. Jadi di bagian bawah ini ada helpnya ya. Jadi misalnya ini ada mouse untuk klik kiri. Nah, ini klik kiri itu untuk select. Kemudian ada petunjuk lagi untuk middle mouse ini untuk rotate view. Jadi kayak gini. Nah, rotate view. Kemudian untuk klik kanannya itu adalah objek konteks menu. Jadi kalau kita klik kanan di objek yang kita select, itu akan ada konteks menunya. Mau diapain? Mau di duplicate objek, terus duplicate link atau apa, itu kita select menunya dulu. Select objeknya, baru klik kanan untuk konteks per objeknya, konteks menu per objek. Oke. Kemudian untuk navigasi itu kita juga bisa menggunakan tombol shift. Misalnya kita klik shift. Nah, shift itu di sini ada select lagi nih, ada di bagian bawah ini. Ketika kita pencet shift, nah shift itu select untuk toggle. Jadi kita bisa select unselect untuk beberapa objek, misalnya kayak gini. Nah, kita bisa multiple select. Kalau udah pencet shift, kita bisa multiple select kayak gini. Oke ya. Kemudian shift middle mouse. Jadi kalau tadi middle mouse tanpa pencet shift itu rotate. Kalau kita shift middle mouse itu pan. Jadi kayak gini, geser scene-nya, scene surface-nya. Oke. Shift kemudian middle mouse, kita bisa geser seperti ini. Kemudian shift kemudian pencet ini, klik kanan itu untuk set 3D cursor. 3D cursor itu ini. Jadi nah ini yang bentuk buletan ini. Jadi 3D cursornya itu mau ditaruh di mana. Nah, fungsinya itu adalah ketika kita mau kasih objek baru, itu kita tempatkan dulu 3D cursornya di mana, baru kita tambahkan objek baru. Misalnya ini. Tadi apa, shift, kemudian klik kanan untuk set kursornya. Klik kanan. Nah, kita geser ke sini misalnya. Oke. Nah, jadi untuk tambahan objek nanti akan berada di sini. Oke. Kemudian di sini ada lagi panel. Panelnya itu ada, kalau di sini kita drag, nah seperti ini ada panel untuk animasi. Jadi ini fungsinya untuk panel animasi. Bisa kita scroll untuk zoom in, zoom out-nya. Kemudian di sini ada start animasinya itu dari frame berapa.
di bagian ini startnya, kemudian n-nya itu di bagian ini. Jadi ini n-nya nanti animasinya di frame berapa. Jadi nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Kita cuman pengenalan untuk panel-panelnya. Ini untuk panel animasi. Kemudian di sini ada panel untuk setting. Yang tadi udah saya sebutin, panel untuk koleksi yang ada di scene, koleksi objek-objek. Jadi di tiap panel ini kita bisa memberlakukan semau kita ya. Jadi misalnya kita bisa buat misalnya sebagai outliner atau sebagai properties atau sebagai spreadsheet. Nah, itu kefleksibelan dari interface yang ada di Blender. Jadi kita bisa pilih ini berlaku sebagai apa, semacam itu. Misalnya file browser juga bisa, kemudian properties itu yang untuk tadi yang defaultnya. Oke, kemudian di sini modifier objeknya ini tadi adalah kursor 3D ya, kursor shift. Nah, gimana caranya kita balikin ini ke default posisinya, yaitu di bagian center sini. Jadi kita tinggal pencet Z, Shift S, kemudian pilih cursor to world origin. Jadi dia akan balik di tengah-tengah. Nah, dia akan balik di tengah-tengah lagi semacam ini. Oke, center world. Dibilangnya center world. Jadi tengah-tengah pas untuk surface-nya ini. Kemudian ada untuk memunculkan tools, kita bisa pencet T. Nah, ini muncul di sini. Jadi hotkey-nya itu adalah T untuk memunculkan menu ini. Jadi menu ini adalah menu untuk berobjek ya. Jadi misalnya kita pilih cube. Tadi kita klik cube, kemudian misalnya kita klik move, nah dia akan ada ini. Nah, semacam ini ya, move. Jadi kita bisa move untuk posisi ke apa. Kalau yang ini misalnya Z axis atau X axis atau untuk Y axis kayak gitu. Kemudian ini untuk rotate-nya itu juga sama, rotate berdasarkan X axis atau rotate berdasarkan Y axis, Z axis biru, kemudian atau rotate berdasarkan Y axis untuk warna yang hijau. Oke, nanti bisa dicoba sendiri bagian ini fungsinya apa aja. Kemudian selain itu kita bisa split panel. Jadi misalnya ini kan bisa digeser nih. Aku mau split ini menjadi dua, bisa misalnya horizontal. Nah, kayak gini. Kita tinggal klik kalau udah. Kemudian kita juga bisa lagi ini split vertikal. Nah, jadi kita bisa untuk editing, misalnya di sini untuk 3D viewport, kemudian di sini untuk scope misalnya. Jadi kita bisa custom. Terus gimana kalau misalnya ini mau dihilangin lagi, dijoinkan? Jadi kita tinggal ini, kita pilih, kemudian join area. Nah, itu bisa ke kanan atau ke kiri, kalau tergantung kita. Nah, kemudian klik kanan lagi, join area, ke atas atau ke bawah, kayak gitu. Kemudian ini tadi toolsnya, kalau kita ini mau balik ke select object, kita bisa pilih ini ke select object. Jadi kita balik lagi untuk bisa pilih objek-objeknya. Oke, itu basic untuk panelnya. Kemudian panel-panel ini kita misalnya mau fokus ke satu panel untuk full screen. Nah, kita bisa tinggal kursor kita arahin ke mana, misalnya ke bagian ini surface, kita pencet control space, dia berarti menjadi full screen. Untuk balik lagi sama control space. Misalnya kita di bagian ini scene collection, kalau mau full screen tinggal control space,
Untuk balik lagi pakai control space. Sama ini juga berlaku untuk di properties juga ya. Jadi control space, balik lagi control space. Gampang ya. Kemudian yang di sini. Ini fungsinya apa sih yang di sini ini? Nah, jadi ini fungsinya adalah untuk properti-properti untuk scene, kemudian objek, dan juga untuk tekstur. Kalau kita klik di objek cube ini akan ada di sini, nanti akan berubah. Kemudian kalau misalnya ini ya, di bagian ini saya pilih untuk kamera, ini juga berubah untuk yang bagian propertiesnya. Kemudian saya pilih lampu, propertiesnya juga berubah. Oke, kita mulai dari yang bagian paling atas. Bagian paling atas itu adalah untuk select boxnya. Jadi misalnya kita pilih yang ini. Nah, berdasarkan tools-tools yang kita pilih, itu ini merupakan properti-properti yang akan mengubah setting-setting yang ada di tools ini. Misalnya aku pilih yang kursor, jadi dia akan properti untuk kursornya. Kemudian pilih move, dia akan properti tentang move. Kemudian scale, dia akan properti tentang scale. Jadi ini untuk properties yang ada di tools. Nah, tools ini selain di sini kita juga bisa memunculkan ketika mouse kita di sini. Ya, berarti nah semacam ini. Oke. Lanjut lagi untuk render properties. Ini yang kedua adalah render properties. Render properties itu jadi ini untuk render misalnya rendernya itu samplingnya ada, dia pakainya pixel for rendering, jadi per pixel renderingnya itu ada berapa, kemudian viewportnya. Nah di sini untuk settingnya rendernya itu ada macam-macam ya, misalnya ambient occlusion atau apa, nanti akan kita bahas selanjutnya, tidak akan dibahas di sini. Kemudian yang gambar printer itu output properties. Jadi sebelum render dilakukan, dia akan melakukan semacam setting propertiesnya. Jadi outputnya itu resolusinya berapa, kemudian aspeknya berapa, presentasinya berapa, frame rate-nya berapa, dari kan kita bisa bikin animasi nih frame rate-nya. Kemudian yang di render itu dari start frame berapa dan end-nya berapa, kemudian step-nya juga bisa, misalnya per 2 frame atau per 3 frame juga bisa. Lanjut, yang ini adalah view layer properties. Nah, layer, jadi di Blender itu kita juga bisa bagi menjadi layer-layer. Layer ini itu ada di sini ya. Nah, layer itu kita bisa bikin lebih dari satu layer. Fungsinya apa? Jadi itu untuk memudahkan kita. Jadi layer itu nanti kita bisa bikin layer background, kemudian untuk layer karakter, kemudian untuk layer misalnya bagian foreground, misalnya ada rumput di depan gitu. Nah, fungsinya nanti kita misalnya ngerender, kemudian mau kita head yang mana, misalnya head backgroundnya atau head untuk rumputnya, hanya ngerender rumputnya aja, itu kita bisa apply untuk layer di sini. Jadi kita bisa new banyak layer di sini. Nah, di sini kita tinggal pilih aja misalnya mau layer yang mana yang aktif. Nah, layer default, kemudian layer yang baru kita bikin. Oke, kita balik ke layer default. Kemudian di sini scene juga sama. Kita bisa bikin beberapa scene, misalnya scene waktu jalan atau scene waktu misalnya fighting, semacam itu. Jadi misalnya kita mau bikin scene baru, bisa new, kemudian scene-nya bisa kasih misalnya untuk jalan. Nah, semacam itu. Ini scene-nya yang aktif jalan, layernya yang aktif new layer. Kalau misalnya jalan, kita mau bikin mau aktifkan layer yang lain misalnya. Nah, kita bisa pilih kayak gini. Nah, layernya yang mana? Jadi scene-nya bisa kita pilih. Di dalam scene itu ada banyak layer, jadi layernya kita juga bisa milih layer yang mana yang aktif. Oke,
Dari sini kita akan balik lagi ke scene dan layer utama. Oke, balik lagi ke objek tadi, kita sampai untuk layer. Kemudian di sini ada scene property. Jadi scene ini ada properti kamera. Jadi defaultnya ada kamera, kemudian ada background sini, kemudian active clip. Di sini ada unit. Jadi unitnya kita bisa atur, misalnya rotationnya pakai degree atau radian. Lengthnya itu dia pakainya satuannya apa, jadi kita bisa pilih. Defaultnya adalah ini, jadi temperatur pakai Kelvin bukan derajat. Kemudian masanya pakai kilogram, time-nya pakai second, lengthnya pakai meters. Kemudian yang ini adalah world properties. Jadi world properties itu di scene ini ya. Jadi di scene ini kita ada semacam world. Jadi scene ini ada di sebuah, anggap aja sebuah dunia. Nah, world ini nanti kita bisa kasih background berupa kayak misalnya langit atau sky, terus kemudian backgroundnya berupa dome kayak gitu. Jadi untuk dunianya seperti apa, untuk ini background, jadi backgroundnya bisa kita kasih image atau apa nanti ya di bagian tekstur, nanti kaitannya sama tekstur akan kita bahas untuk video selanjutnya. Nah, ini satu kesatuan yang bagian ini. Jadi ada gap ini untuk setting, ini untuk tools yang ada di sini tadi. Kemudian yang ini untuk scene. Kemudian yang ini untuk collection properties. Jadi collection properties itu yang ada di sini ya. Custom properties. Jadi untuk objek itu propertiesnya apa aja. Ini untuk tiap objek itu pasti berbeda nanti propertiesnya. Defaultnya adalah XYZ-nya 00 karena dia ada di tengah-tengah. Kemudian di sini ada object properties. Jadi object properties itu yang di sini, objek yang kita pilih. Nah, dia akan berubah sesuai dengan objek yang kita pilih. Misalnya cube, dia juga akan sesuai cube-nya ini ya. Kemudian kamera, dia akan juga ini properti kamera. Kemudian lamp, properti lamp adalah ini. Oke. Kita balik lagi ke cube. Cube, kenapa namanya cube? Jadi properti cube itu hanyalah sebuah nama karena dia adalah bentuknya kotak cube. Kemudian dan dia berperilaku sebagai cube karena propertinya adalah sebagai cube. Nanti kalau misalnya ada cone, nanti propertinya ada cone juga, pasti ada diameter, kemudian bentuknya kan kerucut, beda. Kemudian di sini ada modifier properties untuk objek yang kita pilih. Kita bisa add modifier di cube-nya. Misalnya bevel. Nah, ini udah berubah. Kemudian kita bisa tambah lagi modifier itu untuk misalnya kita pilih apa ya? Mesh deform misalnya. Nah, di sini untuk modifier kita bisa urutkan. Jadi yang mana lebih dulu dan urutannya bisa kita atas atau bawah. Misalnya kita move first. Jadi dia adalah add modifier yang lebih dahulu adalah mesh deform, kemudian baru dilakukan bevel ini modifier. Jadi ada urutannya. Kemudian pakai mask. Nah, di mask itu berarti dia nggak kelihatan karena di mask. Kita kalau hilangkan masknya dia akan kelihatan lagi, semacam itu. Oke. Kemudian di sini ada particle properties. Jadi particle itu misalnya dia mengeluarkan kayak partikel keluar gitu ya. Kita bisa tambahkan di sini particle. Nah,
kita lihat ya partikel efek kayak gini. Jadi ada partikel misalnya bikin asap, efek asap atau efek air mancur gitu bisa pakai partikel. Nah, hair itu untuk rambut, kemudian emitter itu untuk yang keluar seperti partikel itu, misalnya air mancur, asap kayak gitu. Nanti kita bisa pilih kayak velocity, fisik, render, kemudian kita bisa setting di sini. Oke ya. Lanjut lagi. Ke Physics Properties. Jadi Physics Properties itu kita memperlakukan objek ini sebagai apa? Bisa sebagai soft body. Soft body itu kayak misalnya apa ya? Daging, misalnya daging soft body. Kemudian fluid itu misalnya cairan kayak gitu. Rigid body itu misalnya kayak batu yang rigid, jadi memang ada masanya kayak gitu, ada berapa kilogram. Kemudian apa namanya, surface responnya kalau ada terjadi benturan kayak gitu-gitu, itu ada di rigid body. Cloth itu untuk misalnya kita mau pakaian, terus collision itu misalnya apa ya, gesekan antar objek, kita mau seperti apa. Kemudian di sini ada objek constraint properties. Jadi ini fungsinya seperti tadi yang modifier, cuman ini itu akan berkaitan dengan objek yang lain. Misalnya kita pilih copy location, kemudian kita copy locationnya dari siapa, misalnya kayak gitu ya, kamera atau apa gitu bisa. Nah, itu nanti akan berdasarkan, nah kita copy location ke kamera, berarti objek apa namanya, cube-nya akan ke berdasarkan lokasi kamera. Kalau kita hapus, dia akan balik lagi ke sini. Jadi fungsinya ya nanti kalau misalnya aplikasinya ya, misalnya kita mau pakai first person 3D shooter. First person 3D shooter itu kan otomatis game itu kamera ada di ini, di anggap aja di atas kepala kita. Jadi ngikutin orang atau objek yang bergerak karena first person. Jadi kamera itu nanti akan di apa namanya, bind ke objek yang bergerak itu. Jadi mengikuti gerakan. Kemudian di sini ada objek data property. Nah, objek data property itu ini ada cube. Oke. Cube itu nanti vertex, kemudian shape key-nya bisa kita ubah, kemudian UV map bisa kita ubah. Color atributnya juga akan kita bahas nanti video selanjutnya sambil belajar juga. Kemudian di sini ada material properties. Material properties itu gunanya ketika kita merender. Jadi mau seperti apa sih? Misalnya dia sebagai di render untuk doff atau mengkilat, atau materialnya itu liquid, mengkilatnya itu karena minyak atau apa, itu kita bisa atur nanti di sini. Kemudian yang terakhir ini juga tekstur. Kenapa tekstur itu tidak digabung dengan objek? Karena tekstur itu bisa diaplikasikan untuk beberapa objek. Jadi satu tekstur bisa diaplikasikan ke beberapa project. Itu kenapa tekstur tidak digabungkan ke objek. Tekstur itu fungsinya untuk misalnya kayak ini kan objek nih nggak ada ini nih. Objek kan plain kayak gini. Jadi tekstur nanti fungsinya kita kayak misalnya bikin skin lah, kulit. Jadi kita tempel tekstur itu ke objeknya kayak gitu ya. Jadi biar kelihatan misalnya ada muka, mata, hidung, segala macam. Oke, apa lagi ya? Mungkin untuk yang panel-panel mungkin itu paling di sini nih. Nah, di bagian atas ini itu ada untuk scene-scene yang udah dibuatkan oleh Blender. Misalnya
tekstur paint, kita mau bikin tekstur bisa pakai yang ini. Kemudian shading, animasi, sculpting, compositing, rendering. Nah, ini udah disediakan layout-layoutnya oleh Blender. Nah, nanti kita akan bahas-bahas di video selanjutnya gimana cara pakainya. Kalau kita fokusnya sekarang masih di default layoutnya ini. Oke, sampai sini di situ dulu untuk penjelasan overview interface-nya. Jadi teman-teman bisa explore sendiri ya untuk fungsi-fungsi yang lain. Kalau perlu misalnya video ini masih ada yang kurang, bisa ditambahkan di komen. Kita sama-sama berkembang, belajar bareng-bareng. Oke, sampai sini dulu. Jangan lupa subscribe. Tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.